Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pengertian dari organisasi berkas sekuensial. Saya di sini bersama dengan teman saya Muhammad Fajar. Kami berdua dari Universitas Timik Wicida, Samarinda. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu organisasi berkas sekuensial? Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari berkas sekuensial. Organisasi berkas sekuensial merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan rekod-rekod dalam sebuah berkas. Dalam organisasi berkas sekuensial, pada waktu rekod ini dibuat, rekod-rekod direkam secara berurutan. Rekod pertama ditempatkan pada posisi pertama dalam berkas, rekod kedua ditempatkan pada posisi kedua dalam berkas, dan seterusnya. Begitu pula pada waktu pengaksesan dan pada waktu berkas ini digunakan sebagai input. Rekod-rekod harus diakses secara berurutan. Jadi, dalam organisasi berkas sekuensial bukan berarti bahwa rekod-rekod tersebut disimpan dalam urutan numerik. Jika kita ingin menambahkan suatu rekod pada berkas sekuensial, maka rekod tersebut akan terletak pada akhir berkas. Rekod-rekod organisasi berkas sekuensial ada dua jenis, yaitu satu personal record. Di sini terdapat tabelnya juga, kalian bisa lihat. Yang kedua ada pyro record. Di pyro record ini juga ada tabelnya, kalian bisa lihat sendiri ini. Selanjutnya, proses keuntungan dan keterbatasan dari organisasi berkas sekuensial. Karena rekod-rekod dalam organisasi berkas harus diakses secara berurutan, maka berkas sekuensial lebih sering menggunakan batch processing daripada interactive processing. Adapun keuntungan utama dari teknik organisasi berkas sekuensial, yaitu kemampuan untuk mengakses rekod berikutnya secara tepat. Keterbatasannya dari organisasi ini adalah kita tidak dapat mengakses langsung pada rekod yang diinginkan. Selanjutnya, pola akses, yaitu penentuan akses berdasarkan file tertentu selama pola akses berkas sekuensial dapat dipasangkan dengan rekod-rekod yang sudah diurut pada berkas. Maka waktu aksesnya sangat baik. Jadi, kita harus menentukan pola akses terlebih dahulu, kemudian baru menentukan organisasi berkas sekuensial berdasarkan urutan yang sesuai dengan pola aksesnya. Jangan sebaliknya ya. Di sini juga terdapat contohnya. Berkas gaji yang disusun secara sekuensial berdasarkan NIP, benda diakses berdasarkan nama, maka program tidak baik jika tidak baik mengakses rekod dengan urutan sebagai berikut. Contoh yang pertama, NIP sama dengan 1502458, NIP 150246607. Contoh yang kedua, NIP 150241115, NIP 1502800. Di mana NIP tersebut belum terdaftar ya, atau belum tersortir. Media penyimpanan berkas sekuensial. Pada umumnya, komputer dihubungkan dengan sedikit tape drive sehingga tidak cukup untuk menunjang program aplikasi yang banyak membutuhkan berkas sekuensial. Contoh, jika 3 berkas sekuensial seperti master file, transaction file, dan update master file yang digunakan oleh sebuah program, karena hanya ada 2 tape drive, maka salah satu dari ketiga berkas tersebut disimpan dalam disk. Sistem yang dikonfigurasikan untuk fungsi berkas tertentu selalu disimpan dalam disk. Contoh, printer hanya dapat menerima semua berkas yang akan dicetak bila terlebih dahulu berkas tersebut disimpan dalam disk. Jadi bila kita ingin membuat sebuah berkas laporan, maka harus ditentukan dari disk ke printer. Karakteristik lalu lintas saluran dan kapasitas saluran pada sistem dapat dibuat menguntungkan dengan cara memisahkan berkas-berkas dalam media penyimpanan. Contoh, sebuah sistem akan dikonfigurasikan dengan 2 tape drive pada satu saluran dan 2 disk drive pada saluran lain. Jika volume data besar yang dihasilkan oleh sebuah program dari 2 berkas sekuensial, maka akan menguntungkan bila berkas-berkas tersebut diletakkan pada saluran terpisah daripada diletakkan pada peralatan yang salurannya digunakan bersama-sama. Pembuatan berkas sekuensial.
Pembuatan berkas transaksi sekuensial meliputi tugas-tugas sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. 2. Perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. 3. Pengeditan data. 4. Pemeriksaan transaksi yang ditolak. 5. Penyortiran edit data. Berikut adalah gambar dari pembuatan berkas sekuensial. Retrieval terhadap berkas sekuensial. Record pada berkas sekuensial di retrieve secara berurutan. Urutan di mana record tersebut ditulis pada berkas menentukan urutan di mana record tersebut didapat kembali. Retrieve dari sebuah berkas dapat dibagi dua, yaitu report generation dan inquiry, yang bergantung pada jumlah data yang dihasilkan. Pada umumnya berkas sekuensial diakses dalam model report generation karena record-record harus diakses secara berurutan. Tentunya lebih efisien mengakses setiap record dari berkas tersebut. Inquiry dari berkas sekuensial mengalami hambatan karena organisasi berkas ini memerlukan pengaksesan record secara satu persatu. Namun ada inquiry yang memerlukan pengaksesan semua record dari berkas. Contoh, berapa jumlah mahasiswa yang berumur di atas 20 tahun? Berapa jumlah pegawai yang mempunyai gaji di bawah 1 juta rupiah? Update terhadap berkas sekuensial. Telah kita ketahui bahwa master file berisi data yang relatif tetap, tetapi kadang-kadang kita perlu mengadakan perubahan pada berkas tersebut. Hal ini kita sebut sebagai proses update. Frekuensi di mana sebuah master file harus diupdate bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tingkat perubahan data. 2. Ukuran dari master file. 3. Kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file. 4. File activity ratio. Jenis update. Ada 3 jenis update yang akan dapat dilaksanakan pada master file. 1. Insert a new record. 2. Delete an existing record. 3. Modify an existing record. Berikut pertanyaan, apa keuntungan dan keterbatasan dari organisasi berkas sekuensial? Berikut presentasi dari saya ucapkan terima kasih.